Halo, saya adalah Wasyanda Rizkila. Saya adalah mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 23211019. Di sini saya ingin memaparkan materi yang saya dapatkan selama mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Juli Janto SAG MAG, dan berikut adalah materi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Hukum dan Masyarakat dan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat, yang fokusnya pada bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Yang kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat. Fungsi hukum yaitu sebagai alat kontrol sosial, rekayasa sosial, dan sarana perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat menunjukkan bahwa hubungan antara hukum tertulis atau hukum yang berlaku itu dengan realitas yang terjadi di masyarakat belum tentu sejalan. Selanjutnya ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis yang pertama ada yuridis empiris. Yuridis empiris adalah hukum yang mempelajari tentang praktik masyarakat yang ada di lapangan. Yang selanjutnya ada hukum yuridis normatif, yang menelaah hukum itu berdasarkan norma yang tertulis atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum atau hukum positivisme. Mazhab hukum positivisme yaitu menekankan bahwa hukum adalah aturan yang diterapkan oleh suatu negara atau hukum yang tertulis seperti undang-undang dan hukum-hukum tertulis lainnya. Terdapat dua bentuk hukum positivisme, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudency. Sociological jurisprudency merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan hukum yang timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum pada dasarnya itu lahir dari pemikiran para ahli filsafat hukum maupun ahli sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Living law menekankan bahwa hukum berasal dari praktik sosial dan adat yang ada di dalam masyarakat atau adat yang dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan utilitarianisme yaitu menilai hukum berdasarkan manfaat hukum tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim membedakan solidaritas menjadi dua, yakni solidaritas mekanis dengan solidaritas organis. Dan Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asabiyah, yakni solidaritas kelompok yang menjadi dasar kekuatan dan stabilitas suatu komunitas negara. Yang kedelapan adalah pemikiran hukum Max Weber dan Hart. Pemikiran Max Weber dan Hart menawarkan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami hukum dan masyarakat. Weber dengan pendekatan sosiologisnya itu menekankan bahwa pentingnya memahami hukum dalam kerangka relasi kekuasaan, otoritas, dan rasionalisasi sosial. Sementara Hart memberikan kontribusi besar melalui positivisme hukum yang diperbaruinya. Selanjutnya ada effectiveness of law. Relevansi efektivitas hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Efektivitas di Indonesia ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor eksternal ini meliputi hukum itu sendiri dan faktor eksternal ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keadaan masyarakat. Dan ada law and social control. Law and social control ini diartikan sebagai hukum itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang formal yang dibuat itu didasarkan untuk mengatur perilaku warga dengan aturan seperti diberi sanksi atau denda, hukuman penjara. Sementara kontrol sosial juga bersifat seperti hukum yang non formal seperti norma adat, lalu norma agama, lalu tekanan sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak tertulis.
yang bisa berupa seperti kebiasaan atau nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya adalah legal pluralism. Pluralisme hukum yaitu adalah sebuah keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum negara, terdapat hukum negara, ada hukum sosial, hukum yang lain. Pendekatan ini mencerminkan bahwa realitas sosial yang kompleks dan menantang hukum tunggal di Indonesia. Pluralisme hukum ini nyata adanya melalui pengakuan hukum adat dan hukum Islam dan hukum Barat. Hukum Barat ini seperti hukum yang tertulis saat ini yang dijalani oleh Indonesia. Selanjutnya ada progressive law, yaitu hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan bahwa hukum itu harus terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat yang terjadi, bukan terikat kaku atau pada tertulis semata. Selanjutnya ada social legal studies, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang mempelajari bahwa hukum itu tidak hanya berupa aturan normatif, tapi juga sebuah gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir, ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis ini dalam studi hukum Islam menempatkan hukum sebagai hasil interaksi antara sebuah agama dengan realitas sosial masyarakat. Itulah yang saya dapatkan selama pembelajaran hukum dan masyarakat. Baik.